Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 yang akan membahas tentang Demokrasi Pancasila yang beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri, Muhammad Syareza Rahmatullah. Saya Nyatur Rahmanti. Saya Dwi Mati Setiawan. Dan saya Ayu Jessil Mukarnain. Dan dengan spesifik kami mengangkat judul Perbuatan Asusila di Lingkungan Pendidikan. Jadi pada hari ini kami akan menemui beberapa orang dan kami akan menanyakan beberapa pertanyaan. Jadi tanpa banyak basa-basi, mari ikuti kami. I've been running from it, tired of running from it, scared of feeling something. Now I'm stuck here trying to get up out of this hole. I try to be strong, I try to make you work, but I've been feeling too. Si Bang, aku mau nanya, aku dari Universitas Bengkulu, Fakultas Hukum. Ini nanya kepada Abang tentang tindakan asusila pelecehan seksual. Sebelumnya Bang, apakah Abang berkenan untuk diwawancarai? Langsung aja aku nanyakan Bang ya. Apakah pernah menjadi korban pelecehan seksual atau kekerasan seksual? Kalau saya pribadi, saya tidak pernah merasa dilecehkan seseorang. Tapi saya pernah lihat teman-teman saya. Apakah pelakunya siapa dan di mana Bang? Kalau pelakunya tidak bisa disebutkan ya. Tapi waktu terjadinya pelecehan itu waktu di SMA dalam perpustakaan SMA Curug lah. SMA di Curug. Untuk kronologisnya bisa diceritakan sedikit Bang? Ya waktu itu si laki-laki mencium seorang perempuan dengan gimana ya bilangnya, dengan memaksa perempuan tersebut. Walau perempuannya menolak tapi laki-lakinya tetap lanjut. Oh, jadi gitu pemaksaan ya Bang ya? Pemaksaan. Jadi apa yang harusnya diberikan oleh pelaku efek jerahnya Bang? Kalau menurut saya untuk pelaku ditangkap atau juga kena hukuman dari pihak sekolah pun sebenarnya malah itu kena hukuman tidak, karena si korban juga tidak melapor ke pihak sekolah. Jadi sampai sekarang mungkin pelaku masih bebas. Jadi efek jerahnya dilaporkan kepada pihak sekolah. Jadi kesan untuk para pelaku pelecehan seksual itu apa kesannya Bang? Kesannya ya buruk. Mau gimana lagi itu kan pelecehan seksual. Pesan. Oh, pesan Abang untuk pelaku? Kita tobat. Coba ya Bang. Ada lagi Bang? Nggak ada lagi ya? Ada. Oh. Kasih Bang ya. Iya. Sebelumnya perkenalkan Kak, kami dari kelompok kakak dulu. Kami masih belum. Sebelumnya perkenalkan Kak, kami dari mahasiswa semester 2 Universitas Bengkulu Fakultas Hukum, dan kami sedang ada tugas kelompok mengenai demokrasi Pancasila, dan kami mengangkat sebuah judul yaitu perbuatan asusila di lingkungan pendidikan. Nah, karena adanya tugas itu, kami ingin melakukan wawancara terkait tugas yang ada. Dan apakah kakak berkenan untuk kami tanya? Sebelumnya, siapa nama kakak? Saya Amelia Indra. Baiklah, apakah kakak pernah menjadi korban pelecehan atau kakak pernah melihat adanya pelecehan seksual itu sendiri? Saya pernah menjadi korban. Bisa dilakukan oleh siapa dan di mana ya kak? Kejadiannya di kampus saya sendiri. Saya di catcalling oleh salah satu mahasiswa yang saya tidak tahu. Bagaimana kakak menyikapinya? Untuk kejadian ini sebenarnya saya bersikap tidak terlalu merespon. Kira-kira nih kak, apa sih yang harusnya diberikan oleh pelaku sebagai efek jerah? Menurut saya, sesuai dengan kejadian yang saya alami sendiri, catcalling itu bisa dibilang pelecehan seksual yang tidak melakukan kontak fisik. Jadi menurut saya efek jerah yang bisa diberikan ya untuk beberapa kaum perempuan, kalau misalnya kita sendiri berani, kita harus melawan dengan cara kita memberitahu ke mereka kalau itu perbuatan yang tidak menyenangkan. Terakhir
Mungkin nih ya Kak, apa sih pesannya untuk para pelaku pelecehan seksual agar mereka tidak melakukan hal-hal itu lagi? Mungkin bagi dari saya, pesan-pesan saya untuk pelaku pelecehan seksual, untuk menghindari hal-hal tersebut mungkin bisa mendekatkan diri ke atau melakukan hal-hal yang berbau positif seperti itu, menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan positif sehingga tidak ada waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak menyenangkan yang bisa merugikan orang lain. Baik Kak, itu aja sih Kak yang bisa kami tanyakan. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nia, kami mahasiswa Fakultas Hukum. Di sini kami ingin mewawancari Abang mengenai tugas kami yang berjudul perbuatan asusila di lingkungan pendidikan. Sebelumnya, apakah Abang bersedia untuk kami wawancarai? Iya ya. Baik, langsung saja, apakah Abang pernah mengalami atau melihat perbuatan asusila di lingkungan sekitar Abang? Kalau soal untuk mengalami, saya itu tidak pernah dek. Kalau untuk melihat langsung, untuk jelas saya pernah melihat. Kalau boleh tahu siapa dan di mana? Kalau soal pribadi itu tentang soal teman abang yang saya pernah lihat itu di dunia pendidikan itu ya. Seperti tepat itu sekali di SMA. Kalau SMA saya sama Baik, selanjutnya apakah Abang ada pesan untuk pelaku pelecehan tersebut? Untuk pesan yang pertama itu menurut abang jangan melakukan hal yang negatif di tempat dunia pendidikan lah. Itu kan tempat belajar, bukan tempat berpacaran atau melakukan hal-hal negatif. Yang kedua, janganlah membuat hal-hal yang negatif yang belum merupakan sah dalam mahamnya. Baik, menurut Abang, apakah efek jerah yang harus diberikan kepada pelaku sebagai efek jerah? Menurut abang sih, yang abang lihat kan itu kan di dunia pendidikan. Jadi yang abang untuk melihat efek jerah itu, yang pertama itu menurut abang melaporkan langsung kepada guru bersangkutan. Itu kan masih di sekitar SMA yang abang lihat di dunia pendidikan SMA. Jadi menurut abang dilaporkan langsung kepada guru-guru SMA tersebut untuk menindaklanjuti hal yang dilakukan oleh siswa-siswa itu. Baik, sepertinya itu saja yang dapat kami tanyakan. Terima kasih sebelumnya. Tired of running from it, scared of feeling something. Now I'm stuck here trying to get up out of this hole. I try to be strong. UPT bahasa Inggris.